Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam Injil hari ini bagaimana diingatkan oleh Yesus bahwa siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus memberikan pengajaran yang cukup berat tetapi juga sangat mendalam. Ia berbicara kepada orang-orang yang ingin mengikutinya, namun ia menekankan satu hal penting: menjadi murid Yesus tidaklah mudah. Ada pengorbanan yang harus kita siapkan dalam hidup kita. Yesus mengibaratkan keputusan mengikutinya seperti seseorang yang mau membangun menara atau berperang. Pertama, ia meminta kita untuk berhenti sejenak, merenung dan menghitung biayanya. Karena dalam hidup ini, untuk menjadi murid Yesus, kita harus berani mengorbankan banyak hal. Saudaraku seiman dalam Kristus, tetapi apa yang perlu kita korbankan di sini? Apakah harus meninggalkan keluarga, menjadi miskin? Tidak harus demikian, kan? Pengorbanan yang diminta Yesus lebih kepada melepaskan ikatan yang berlebihan pada hal-hal duniawi, baik itu harta, ambisi pribadi, bahkan hubungan yang kadang membuat kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita terlalu mencintai dunia ini, kita begitu sulit memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan meminta kita mengutamakannya di atas segala-galanya. Memikul salib setiap hari. Salib adalah simbol kasih, pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah. Bagi kita, salib bisa berarti banyak hal: kesulitan, rasa lelah, atau tantangan hidup yang harus kita hadapi dengan penuh kasih dan iman. Ketika kita memikul salib, kita tidak sendirian. Yesus berjalan bersama kita, menguatkan kita. Mana bagi kita dari bacaan Injil hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk tidak hanya mengikuti Yesus dalam kata-kata saja, tetapi juga dalam tindakan. Mungkin itu berarti melayani sesama, mengalahkan egoisme kita,
atau memberi maaf ketika sulit melakukannya. Setiap perbuatan kecil yang kita lakukan dengan kasih adalah langkah menuju Yesus. Dengan menerima tantangan hidup dan memikul salib kita setiap hari, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan dapat menjalani hidup dengan penuh makna sebagai murid-Nya. Kita diundang untuk merenungkan, apakah aku bersedia mengutamakan Yesus dalam hidupku. Semoga renungan ini membantu kita untuk lebih berani memikul salib kita dengan kasih dan setia kepada Yesus. Demikianlah permohonan kita, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala firman-Mu. Banyak hal yang perlu kami lakukan, terutama dalam mengikuti ajaran-Mu, karena banyak konsekuensi yang harus kami tanggung. Semoga dengan kekuatan firman-Mu, Engkau membimbing dan mengarahkan kami agar kami selalu setia pada kehendak-Mu. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pengerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.